Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada kesempatan ini di program Sri Kayo, cerita singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disponsori oleh Pempek Flamboyan cabang Asgaf. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita atau managib biografi kehidupan daripada sosok sahabiyah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu putri beliau, Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Beliau, Sayyidah Fatimah Zahra, adalah termasuk putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Kemudian pada kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra, pada hari tersebut itu bertepatan pada saat itu perenovasian untuk Ka'bah Musyarrafah. Itu menunjukkan bahwasanya Sayyidah Fatimah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah kelak nanti. Bagaimana tidak? Sayyidah Fatimah adalah seorang sosok yang kelak akan menjadi pemimpin daripada penduduk surga dari kalangan perempuan. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, daripada sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi pemimpin mereka kelak akan di surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Padahal umur beliau yang sangat singkat, dikatakan cuma 28 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu kemuliaan atas seseorang hamba. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin banyak daripada perempuan zaman sekarang yang sangat semangat ingin mengikuti bagaimana jejak langkah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Akan tetapi mereka mengatakan, bagaimana kami ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, sedangkan terdapat beberapa perkara yang mana kami perempuan tidak bisa memasuki perkara tersebut. Ya, karena kan Nabi Muhammad SAW dari kalangan laki-laki. Lalu dijawab oleh sebagian ulama, barang siapa yang ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dari segala segi kehidupan, maka ikutilah bid'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Fatimah bid'atun minni. Kata Rasulullah, Sayyidah Fatimah bid'atun minni, sebagian daripadaku. Jadi barang siapa yang ingin mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi kehidupan dan sunnah-sunnah, maka ikutilah Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sayyidah Fatimah, sosok anak yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika Sayyidah Fatimah dilahirkan, Rasulullah sangat amatlah senang. Rasulullah sangat senang. Sampai-sampai Sayyidina Khadijah mengatakan bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah anak Nabi Muhammad SAW yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Terus diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah, ashbahu nas bin Nabi SAW kalaman wa hadithan Fatimah Zahra. Sosok yang paling mirip Nabi Muhammad SAW
dari segi ucapan dan perkataan adalah Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Sungguh sangat mulia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan menceritakan cerita yang begitu pilu, cerita yang begitu sedih. Diriwayatkan suatu hari Nabi Muhammad SAW diperlakukan oleh sebagian orang-orang Quraisy dengan perlakuan yang jahat. Mereka ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW disebabkan mereka sudah terlalu benci dan hasud kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun berencana memutuskan suatu perkara di antara mereka satu sama lain. Jikalau Nabi Muhammad SAW nanti sholat di Ka'bah, maka kita akan ganggu beliau, kita akan hinakan Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Di situ terdapat Abu Lahab, di situ terdapat Abu Jahal, di situ terdapat Umayyah bin Khalaf, pentolan-pentolan orang-orang kafir Quraisy. Mereka berunding satu sama lain ingin menghinakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Rasulullah SAW akhirnya datang. Sebagaimana biasanya Rasulullah SAW datang ke Ka'bah untuk melaksanakan salat, untuk menyembah Tuhannya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berunding satu sama lain, siapa yang berani yang akan melaksanakan perkara ini? Siapa yang ingin langsung menghinakan Rasulullah SAW? Mereka berencana ingin meletakkan kotoran onta. Disebutkan kotoran onta tersebut bukan kotoran biasa, akan tetapi kotoran yang mana kotoran tersebut isi perut unta yang telah ditinggalkan oleh penyembelihnya 1 atau 2 hari. Maka ketika Rasulullah SAW salat, datanglah seorang musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Jahal, ingin meletakkan kotoran tersebut di punggung Rasulullah SAW yang mulia. Ia datang dengan kesombongannya, ia berjalan dengan kesombongannya mendekati Nabi Muhammad SAW, dan ia menunggu Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW tiba saatnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia letakkan suatu yang kotor tersebut ke pundak yang paling mulia di alam semesta ini, ke pundak seorang sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu untuk mengajarkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar kita selalu bersabar atas apapun yang kita hadapi, maupun itu cobaan atau musibah, orang yang ingin menghinakan kita, maka kita bersabar, dikarenakan pada hakikatnya baik dan buruknya perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ingin dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan atau telah memuliakan hambanya, maka seseorang tersebut akan mulia dan Allah akan junjung setinggi-tingginya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu ketika Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, melihat keadaan tersebut, salah satu daripada budak perempuan melihat Rasulullah SAW sedang dihinakan, lalu ia bergegas berlari ke rumah Rasulullah SAW menuju menemui Sayyidah Fatimah Zahra. Ia mengetuk pintu dan menyeru, memanggil nama Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah." Lalu Sayyidah Fatimah Zahra keluar dari rumahnya dan ia berkata, "Lau ya'lamuna
"Lau ta'lamuna madza yaf'aluna bi abik." Andai saja engkau mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap ayahandamu. Sayyidah Fatimah pada saat tersebut pada umurnya 8 atau 9 tahun, anak yang masih kecil, sudah mendapatkan begitu hebat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Fatimah bergegas menuju ke tempat yang mana Rasulullah SAW diganggu. Sayyidah Fatimah lalu berlari-lari kecil menuju ayahandanya. Sampai pada tujuan Ka'bah tersebut, terlihat Rasulullah SAW masih dalam salatnya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bau-bau yang tidak enak berada di badan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidah Fatimah mendekati ayahanda beliau dan membersihkan kotoran yang berada di pundak Rasulullah SAW dengan tangan kanan beliau. Sedangkan tangan kiri beliau digunakan untuk mengusap air mata yang selalu mengalir sedih akan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Sayyidina Fatimah sedih sesedih-sedihnya, menangis senangis-nangisnya. Nabi pun masih sujud, Nabi pun masih tetap sujud. Sedangkan tangan Sayyidah Fatimah membersihkan kotoran yang ada di pundak Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi merasakan hal tersebut. Lalu beliau pun kemudian duduk menyelesaikan salatnya sampai beliau salam. Nabi Muhammad SAW setelah salam tersebut bersedih. Akan tetapi bukan bersedih dikarenakan orang-orang kafir Quraisy jahat kepada beliau. Bersedih dikarenakan putri beliau yang ia cintai, putri beliau yang ia damba-dambakan itu sedang bersedih. Begitulah kita seseorang manusia. Apabila kita perkara menimpa kita daripada perkara kesedihan, kita pun akan sedih. Akan tetapi apabila perkara sedih tersebut menimpa orang yang dicintai kita, maka kita pun akan sedih 2 kali. Rasulullah SAW bersedih dikarenakan Sayyidah Fatimah bersedih. Dan begitu pula Sayyidah Fatimah bersedih dikarenakan orang-orang kafir Quraisy menjahati Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah merupakan contoh jalilan cinta di antara satu sama lain yang begitu hebat. Mungkin ini saja daripada cerita singkat menagih biografi Sayyidah Fatimah. InsyaAllah dengan kita menceritakan dan menyebut nama-nama mereka, kita pun kelak akan dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.